Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat Ibu Ratih selaku dosen pengampu mata kuliah Aplikasi Manajemen Terpadu kelas B. Perkenalkan, saya Bahrudin Zaki, NPM 306 dari kelas Aplikasi Manajemen Terpadu B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang UAS aplikasi manajemen terpadu, yaitu individual project based dengan studi kasus dari PT Bulan Sabit, di mana PT Bulan Sabit ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang F&B. Yang pertama ada 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Oke, dari kelima tahapan tersebut yang pertama ada perencanaan produksi, di mana perencanaan produksi ini merupakan perencanaan mengenai faktor produksi yang diperlukan dalam memproduksi suatu barang atau produk, kemudian juga memastikan tersedianya bahan baku. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan produksi ini, yaitu yang pertama ada kualitas produk, biaya produk, waktu pengembangan produk, kapabilitas pengembangan, dan biaya pengembangan. Yang selanjutnya ada pengaturan rute produksi. Pengaturan rute produksi ini merupakan proses menentukan jalur pekerjaan dan urutan operasi yang tujuan utamanya adalah untuk menentukan atau memperbaiki urutan operasi terbaik dan termurah dan untuk memastikan bahwa urutan ini diikuti oleh pabrik. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturan rute produksi ini. Yang pertama ada kuantitas dan kualitas produk. Kemudian yang kedua, karyawan, mesin, dan bahan yang digunakan. Yang ketiga ada jenis, jumlah, dan urutan operasi yang ada di pabrik. Kemudian yang keempat ada tempat produksi. Yang selanjutnya ada pengelolaan anggaran. Kegiatan ini diawali dengan penyusunan rencana kerja, yaitu penuangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya dari anggaran tersebut, dan penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya ada rencana produksi, di mana rencana produksi ini adalah tahap setelah perencanaan produksi, tahap yang awal tadi, perencanaan produksi yang sudah dilakukan. Dalam rencana produksi ini akan dibagi setiap divisi terkait dalam proses produksi untuk memproduksi produk. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan stok, di mana pemantauan stok ini bertujuan untuk menstabilkan produksi, kemudian untuk mengambil keuntungan dari potongan harga, untuk memenuhi permintaan selama masa pemesanan, untuk mencegah kehilangan pesanan atau penjualan. Oke, yang selanjutnya kita akan praktik, yaitu praktik manajemen persediaan, siklus penjualan, dan pencatatan laporan keuangan. Untuk praktiknya, kita akan menggunakan aplikasi. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi Accurate yang berbasis web, di mana aplikasi ini sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah manajemen persediaan ya. Jadi untuk melihat persediaan, kita bisa ke menu sebelah sini, di persediaan, kemudian di barang dan jasa. Nah, untuk melihat daftar barang yang kita miliki, ada di sebelah kiri ini, di gambar yang berbentuk list. Oke, nah di sini saya sudah menambahkan 20 macam produk yang diproduksi dan dijual oleh PT Bulan Sabit ya. Di sini ada keterangan 20. Nah, untuk menambah daftar barang lagi, daftar barang yang baru, kita bisa mengklik di sini, tambah. Kemudian kita pilih kategori apa barang tersebut, apakah makanan atau minuman. Makanan. Oke, untuk nama barangnya saya coba sosis gitu ya. Sosis. Nah, di sini ada jenis barang, ada persediaan dan persediaan, jasa, dan grup ya. Di mana kalau persediaan ini merupakan barang yang akan dijual oleh PT Bulan Sabit. Gitu. Kalau misalkan non produk persediaan ini bisa juga berbentuk persediaan sama berbentuk fisiknya.
tapi persediaan ini bukan untuk dijual, tapi untuk dikonsumsi oleh PT Bulan Sabit atau dikonsumsi oleh perusahaan. Bisa juga disebut sebagai untuk persediaan bahan baku gitu. Kan untuk persediaan bahan baku tidak dijual ke konsumen, namun untuk diproduksi atau digunakan oleh perusahaan. Kemudian ada jasa, ini juga merupakan produk yang tidak terlihat atau jasa ya, seperti layanan. Kemudian ada grup. Nah, untuk grup ini itu menjualnya bisa per paket gitu. Misalkan paket satu ada isinya sosis, mie dan minuman gitu. Karena ini barangnya hanya satu, kita pilih persediaan ini. Kemudian untuk satuannya kita bisa memilih. Di sini saya menggunakan satuan pieces ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah kita tentukan terlebih dahulu berapa harga jual per pieces-nya. Oke, setelah itu di saldo. Nah, ini saldo awal. Nah, ini misalkan jika memiliki stok di gudang, kemudian mau ditambahkan, kita bisa tambahkan di sini. Namun kalau belum ada stoknya, tidak perlu ditambahkan. Saya akan mencontohkan untuk menambahkan stoknya. Di sini. Kuantitasnya misalkan 40, kemudian satuannya pieces. Dan biaya satuan ini merupakan biaya produksi atau bisa disebut juga harga pokok penjualan ya. Jadi berapa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi sosis keju moza ini ya. Saya menghitungnya dalam satuan atau pieces. Di sini saya biaya satuannya adalah 3.000. Kemudian klik lanjut. Nah, setelah terisi, yang lain-lain ini biarkan secara default. Kemudian kita save. Nah, sudah ada informasinya bahwa barang setelah ditambahkan, bisa kita cek di sini. Kita cari sosis ya. Sosis. Nah, di sini sudah ada dalam list sosis keju moza. Kemudian untuk selanjutnya adalah siklus penjualan ya. Di sini saya akan mencoba mengoperasikan siklus penjualan. Ada dua tipe penjualan, yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Oke, ini kita silang. Nah, untuk penjualan kita bisa menemukan di sini penjualan. Kemudian untuk yang pertama ini saya akan mencontohkan penjualan tunai ya. Jadi untuk penjualan tunai kita masuk ke faktor penjualan ini. Nah, oke. Nah, untuk pelanggannya ini kita bisa pilih bisa dari umum atau yang sudah kita tambahkan atau perusahaan yang sudah kita tambahkan dalam list pelanggan itu. Misalkan dalam kasus ini pelanggannya adalah pelanggan umum ya. Kita tambahkan pelanggan umum. Oke. Kemudian tanggal pembeliannya tanggal 25. Kemudian misalkan yang di sini ada yang dibeli adalah biskuit sabit. Oke, misalkan yang dibeli adalah 3. Dan lanjut. Kemudian ada cappuccino. Sini misalkan 2. Oke, lanjut. Nah, untuk penjualan tunai, kita bisa langsung proses di sini, mengklik buton proses di sini, kemudian lanjut ke pembayaran. Nah, setelah lanjut mengklik pembayaran, maka akan diteruskan ke penerimaan penjualan. Nah, untuk penerimaan penjualan, kita masukkan dulu nilai pembayarannya. Oke, 66.000 karena totalnya sudah benar 66.000. Kemudian kita tentukan penjualan tunai ini melalui kas atau transfer bank. Karena ini penjualannya melalui bank, maka kita pilih bank.
Kemudian metode bayarnya kita pilih transfer. Jika tunai atau cash langsung melalui kas kecil juga bisa. Nah, setelah itu, setelah sudah terisi semua, maka kita klik simpan. Oke, ada notifikasi bahwa penerimaan penjualan telah dimasukkan ke dalam list. Kemudian yang kedua, saya akan mencontohkan bagaimana siklus penjualan secara kredit. Nah, di sini kita bisa pertama kita pilih pelanggannya siapa. Misalkan di sini ada PT Adi Jaya. Gitu. Kemudian tanggalnya, misalkan tanggal 25. Kemudian kita pilih barang atau jasa, barang yang akan dijual. Sekarang di sini 50. Oke, kita lanjut. Kemudian ada lagi buffer roll. Nah, 50. Nah, bedanya kalau di penjualan tunai kita langsung proses, namun kalau penjualan kredit kita langsung menyimpan sendiri. Jadi tidak perlu proses karena proses hanya untuk penjualan tunai. Kita simpan di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktur, tukar faktur ini. Karena ini penjualan kredit. Ya. Nah, tukar faktur, nah kita pilih di sini ambil transaksi yang tadi. Nah, di sini ada PT Adijaya. Kemudian kita klik lanjut. Oke. Untuk tanggal jatuh temponya ini tergantung perusahaan. Kalau saya milihnya tanggal 31. Oke, setelah selesai kita klik simpan. Oke, pembayaran secara kredit telah dilakukan. Kemudian untuk mengecek berapa penjualan yang telah kita lakukan, kita bisa di sini, di daftar list ini. Nah, tadi saya juga sudah mencoba beberapa penjualan secara kredit dan secara tunai. Jadi di sini yang belum lunas adalah penjualan secara kredit, kalau yang lunas ini penjualan secara tunai. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pencatatan laporan keuangan. Untuk pencatatan laporan keuangan ini sudah otomatis, jadi kita bisa lihat langsung di sebelah sini, buku besar, di daftar laporan, kemudian klik daftar laporan. Nah, di sini kita akan memperoleh berbagai informasi tentang laporan keuangan. Misalkan di sini ada laba rugi. Oke. Laba rugi perusahaan, kita bisa memilih periodenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian tampilkan. Nah, oke, di sini terlihat laba rugi yang diperoleh oleh PT Bulan Sabit. Di sini laba bersihnya 1.160.000. Kemudian untuk laporan neracanya juga tersedia di sini. Tampilkan. Nah, di sini kita akan memperoleh informasi mengenai tentang posisi laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, karena tadi ada penjualan secara kredit, maka akan timbul yang namanya akun piutang usaha. Di sini ada akun piutang usaha. Kalau yang penjualan tunai, maka akan masuk tergantung masuk dari kas kecil atau kas di rekening bank. Kemudian juga ada perubahan ekuitas pemilik. Tampilkan. Nah, di sini terdapat informasi mengenai perubahan ekuitas dari pemilik PT Bulan Sabit. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.